Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang selalu semangat untuk belajar, semoga kita dilimpahkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jumat 23 Oktober 2020, tematik 3C, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6, halaman 49 sampai 60. Pembelajaran 4, tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menyimpulkan sifat dan ciri benda cair dari percobaan. Air adalah benda cair. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti wadahnya. Nah, di sini bisa kamu lihat di halaman 49 itu ada Nina yang sedang mengamati air dalam wadah. Ada 3 wadah berukuran kecil, sedang, dan besar. Jadi, ia melihat bentuk air itu mengikuti bentuk wadahnya. Di buku kalian itu juga ada percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Ibu akan mempresentasikan sifat-sifat benda cairnya. Kalian bisa baca sendiri bukunya ya. Yang A selalu mengikuti bentuk wadahnya. Jadi benda cair itu, misalnya kalian pindah dari gelas, kalian pindahkan ke baskom, air itu akan mengikuti bentuk baskom. Kalian pindahkan ke mangkok, air itu akan mengikuti bentuk mangkok. B. Volume memiliki volume yang tetap meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda. Misal, air yang di dalam gelas itu memiliki volume 1 liter. Apabila kalian pindahkan ke wadah yang berukuran 2 liter, air tersebut tetap akan berukuran 1 liter saja. Itu ya, maksudnya volumenya tetap. C. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu ya, kesimpulan dari benda cair. Lanjut. Halaman 50, siswa bisa menyebutkan contoh kegiatan gotong royong di sekolah. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu bersama-sama. Contoh kegiatan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari misalnya sebagai berikut. Gambar pertama itu gotong royong membangun pos kamling. Bisa dilihat di bukunya ya, halaman 50. Gambar kedua, gotong royong membersihkan halaman sekolah. Gambar ketiga, gotong royong menyiapkan makanan di rumah. Nah, untuk bisakah kalian menyebutkan kegiatan gotong royong di sekolah? Misal, gotong royong membersihkan kelas, gotong royong membersihkan kebun sekolah. Misalnya lagi gotong royong membuat hiasan di kelas. Banyak sekali contoh sikap gotong royong yang bisa kita lakukan di sekolah ya. Nah, pada buku kalian di halaman 51 itu, manfaat gotong royong antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan sikap tolong-menolong, saling membantu, dan juga kekeluargaan. 2. Menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. 3. Meringankan dan mempercepat selesainya suatu pekerjaan. 4. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Pembelajaran 5, siswa bisa melakukan percobaan secara runut sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Di buku kalian di halaman 53 itu ada percobaan untuk membuktikan sifat benda gas. Silahkan dibaca dan boleh dicoba di rumah kalian. Nah, di sini Ibu menyimpulkan pada halaman 54 tentang benda gas. Jadi udara yang dipombakan ke dalam balon merupakan contoh benda gas. Udara ada di sekitar kita, namun udara tidak dapat kita pegang. Udara bersifat memenuhi ruangan. Bentuk udara di dalam balon mengikuti bentuk balon. Jika salah satu bagian balon ditekan, bagian yang lain akan membesar. Ini disebabkan udara pada bagian yang ditekan berpindah ke bagian yang lain. Benda gas mengalir ke segala arah. Ibu mau nanya, kalian masih ingat nggak contoh benda gas? Selain balon, apa saja? Gelembung, pelampung, ban mobil, ban motor. Nah, itu semua kan di dalamnya harus diisi gas. Kalau tidak diisi gas, benda-benda tersebut tidak bisa dipergunakan.
Lanjut, di halaman 56, siswa bisa menyebutkan contoh gotong royong di lingkungan sekitar. Berikut ini adalah contoh bentuk gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan tempat tinggal. 1. Mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Ketiga, gotong royong membantu warga yang terkena musibah. 4. Gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. 5. Gotong royong membantu korban bencana alam. Untuk contoh gotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan bisa kalian lihat sendiri gambarnya di buku kalian di halaman 56 itu. Oke, kita lanjut ya. Halaman 59 pembelajaran 6. Siswa bisa mengelompokkan benda sesuai wujudnya. Nih, misalnya ya di buku kalian itu nomor 1 ada kursi kayu. Ini disuruh mengamati benda-benda yang ada di lingkungan sekolah ya. Ini bisa dibaca saja, ada contoh misalnya kursi kayu itu termasuk benda padat. Ciri-ciri bendanya misalnya yang di sekolah itu berwarna coklat, keras, dan kuat. Kegunaan kursi itu apa? Digunakan untuk duduk. Misal lagi contoh bendanya apa yang ada di sekolah. Meja, itu termasuk benda padat. Terus yang ada di sekolah itu apa? Misalnya ada tempat minum punya teman kalian, itu juga benda padat. Ini hanya dibaca saja ya. Lanjut ya kita. Halaman 60. Siswa bisa menerapkan sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Tidak berlebihan artinya sesuai dengan kebutuhan. Hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Hidup sederhana ini bukan berarti dirinya kekurangan ya. Jadi di buku kalian itu ada ciri-ciri dan pola hidup sederhana. Misalnya seperti apa? 1. Tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebihan. Jadi gunakan yang secukupnya saja, seperlunya saja. Walaupun sebenarnya kita mampu nih untuk menampilkan yang lebih, tapi karena kita berpola hidup sederhana, itu lebih baik tampilkan yang semampunya, sebisanya saja dan tidak berlebih-lebihan. Kedua, tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan karena kebutuhan. Jadi kita biasakan untuk membeli suatu barang itu karena kebutuhan. Kalau kita mengikuti keinginan, hampir semua benda atau barang itu pasti kita akan beli. Jadi kita harus punya prinsip kalau membeli barang itu untuk kebutuhan saja. Ketiga, tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Jadi orang yang hidup sederhana itu tidak bersikap sombong atau meremehkan milik orang lain. 4. Gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jadi orang yang hidup sederhana itu suka berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. 5. Bersikap hemat dan cermat. Nah, di sini Ibu harapkan kalian juga dapat menerapkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian mengerti tentang wujud benda tadi dari pembelajaran 1 di video pembelajaran 1 sampai 3 di video sebelumnya itu sampai video saat ini 456 tentang wujud benda dari benda padat, cair, dan gas beserta contohnya dan sifat-sifatnya. Semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.